Shalom saudara-saudari sekalian, kembali lagi kita bertemu pada hari ini. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama kita angkat hati kita, mari sama-sama kita angkat persembahan kita, penyembahan kita yang terbaik di hadapan-Nya. Yes. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Kasih-Mu Tuhan, oh Tuhan, we worship You now God, we worship You. Kami bersyukur Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Katakan Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, mari kita sembah Dia, mari kita rasakan kasih-Nya lebih dan lebih lagi. Yes Lord, katakan Kaulah harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh selamanya Tuhan, forever and ever, oh God. Oh selamanya, selamanya.
kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari sama-sama kita ingat setiap kesalahan yang kita buat, Tuhan gak pernah ngejudge itu. Tuhan selalu tetap mengasihi setiap kita. Tuhan tetap selalu memberikan pengampunannya. Mari kita sama-sama katakan, biarlah kasih-Nya yang mengisi hati kita. Mari kita dengan segenap hati kita menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, yes Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Oh, yes Lord, thankful for you. Yes Lord, yes Lord. Hai semuanya, Shalom, selamat datang kembali di Thanks God It's Monday. Saya mengucapkan selamat hari Senin untuk kita semua, selamat beraktivitas. Hari ini saya ada di hadapan kita semua untuk kita sama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. Saya percaya hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita, akan memberikan kita inspirasi dan juga kekuatan supaya kita teguh terus di dalam Tuhan selama hari-hari ke depan kita menjalani aktivitas kita. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini saya akan bacakan diambil dari 2 Raja-Raja 22. Kita akan sama-sama belajar mengenai kehidupan Raja Yosia. 2 Raja-Raja 22 ayatnya yang ke-8. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Kita tahu di sini bahwa ternyata selama kehidupan raja-raja di Yehuda hingga sampai ke zamannya Raja Yosia baru ditemukan oleh Imam Besar Hilkia bahwa ada kitab Taurat yang ada di rumah Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita Imam Besar memberikan kitab itu kepada Raja Yosia. Raja Yosia menyadari, oh ternyata apa yang kita lakukan selama ini sangat berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya Raja Yosia bertobat bersama seluruh rakyatnya. Mereka membersihkan dosa-dosa yang ada di Israel, berhala-berhala, tugu mesbah dibersihkan, dan akhirnya Tuhan berkenan atas bangsa itu, dan Tuhan memberkati Raja Yosia dan juga bangsa yang dipimpinnya. Ketika kita mendengar cerita ini, tentu saja kita ingin juga hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu kita melakukan kesibukan kita pasti rindu Tuhan memberkati kita. Dan yes, benar sekali, Tuhan pasti akan memberkati kita dan Tuhan akan menyertai kita. Tapi Tuhan jauh lebih rindu untuk kita bisa menjadi saksi dan kita bisa lebih puas di dalam kesibukan kita. Bagaimana kita bisa lebih puas di dalam kesibukan kita? Yaitu apabila kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu apa panggilan Tuhan di dalam hidup kita, bahkan di dalam pekerjaan kita.
Nah, untuk kita bisa melakukan panggilan itu, saudara-saudara, kita butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang akan menjadi dasar kekuatan dan juga menjadi dasar kita menjadi saksi nanti. Apa yang akan kita lakukan di dalam pekerjaan kita, apa yang akan kita lakukan di dalam kesibukan kita, tentu akan dilihat banyak orang. Dan firman Tuhan inilah yang menjadi fondasi untuk kita menjadi terang bagi mereka. Kita baca selanjutnya di 2 Raja-Raja 22 ayat 19. Ini yang Raja Yosia lakukan setelah mereka menemukan firman itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Pertobatan yang dilakukan Yosia. Bagaimana seorang raja bisa mengambil satu langkah yang luar biasa, mengambil satu langkah yang sangat-sangat radikal. Dia sedang memimpin bangsanya, sibuk-sibuk, mereka sedang diserang oleh bangsa lain, mungkin mereka sedang memikirkan masalah ekonomi, memikirkan masalah pertahanan bangsa. Kita tahu di zaman raja-raja Israel dan di zaman raja-raja Yehuda, mereka selalu terus-menerus diserang oleh bangsa-bangsa lain yang ingin menjajah mereka. Sehingga raja-raja menjadi sangat sibuk, mereka menjadi sangat pusing untuk memikirkan rumah tangga kerajaan dan juga bangsanya. Namun mengapa Yosia bisa mengambil langkah yang begitu drastis, yaitu untuk datang kepada Tuhan dan bertobat, berbeda dengan apa yang dilakukan mungkin dengan raja-raja sebelumnya? Itu karena ada firman itu yang kembali mengingatkan dia di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kesibukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa, yang dilakukan oleh raja-raja Israel dan Yehuda, itu digambarkan oleh kesibukan kita juga. Mungkin ketika kita masuk ke dalam hari Senin ini, menuju hari Jumat, bahkan ada yang kerja sampai hari Sabtu, mungkin saudara juga sekolah, menempuh pendidikan, mungkin dari segala pikiran kita dan kesibukan kita membuat kita menjadi lupa, membuat kita menjadi abai dengan apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Mungkin Sabtu dan Minggu kita mendengarkan firman Tuhan, lalu ketika hari Senin dan Jumat mungkin kita lupa lagi. Saudara-saudara, kebetulan firman Tuhan mengatakan hukum Taurat itu ada di dalam rumah Tuhan. Saudara, Perjanjian Baru mengatakan di Roma, tubuh kita adalah bait Allah. Benar sekali. Hari Sabtu, hari Minggu kita datang ke persekutuan, kita datang ke gereja. Firman Tuhan itu diisi ke dalam tubuh kita yang adalah bait Allah ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita masuk ke dalam kesibukan kita menjadi lupa lagi mengenai firman yang pernah kita dengar. Nah, saudara-saudara, dari Raja Yosia, kehidupan Raja Yosia ini mengingatkan kita untuk jangan lupa loh. Jangan kita lupa bahwa firman Tuhanlah yang membuat kita sanggup dan mampu untuk melakukan hal-hal yang benar dan hal-hal yang tepat di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan menuntun kita. Dan semua tuntunannya itu ada di dalam firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara hari ini ketika saudara-saudara sedang sibuk di kantor, sibuk di sekolah, di kuliahan, untuk belajar dan untuk bekerja, saudara jangan lupa. Apakah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita semua? Apakah yang Tuhan inginkan di dalam pekerjaanmu? Apakah yang Tuhan inginkan di dalam studimu? Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan dan kita bisa menjadi terang dan saksinya? Itulah yang kita harus pikirkan juga di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya sisanya segala pencapaian kita, segala berkat yang akan kita terima itu menjadi urusannya Tuhan. Karena Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Saya yakin ketika kita melakukan panggilan kita dan menghidupi firman Tuhan di dalam setiap kesibukan kita, maka Tuhan pasti akan menyertai kita di dalam segala langkah kita. Kolose 3 ayat 2 berkata demikian, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Saya harap ayat ini menjadi sebuah pengingat dan sebuah penutup untuk kita mengikuti dan melewati hari-hari kita ke depan. Biar kita terus mengingat bahwa apa yang Tuhan ingin kerjakan, itulah yang kekal. Apa yang kita ingin capai, Tuhan akan berikan dan sediakan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri sharing hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu ada dan tersedia untuk kami Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu ada dan tersedia untuk kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami tahu kami akan menjalani hari-hari kami penuh Tuhan. Dari Senin sampai Jumat bahkan Sabtu Tuhan. Bapa kami percaya Tuhan selalu bersama kami Tuhan. Namun ingatkan kami Tuhan bahwa Tuhan, Engkau punya rencana juga Tuhan. Engkau punya satu panggilan di dalam hidup setiap kami. Biar Bapa kami mengingat itu Tuhan. Dan biar kami melakukan segala sesuatunya Tuhan. Segala aktivitas kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami ingat Tuhan bahwa kami adalah saksi dan terang. Kami mau melakukan segalanya Tuhan. Dengan sebaik mungkin Tuhan. Dengan seturut firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang ajar kami. Engkau yang berikan kami ketenangan, dan biar Roh-Mu Tuhan yang terus mengingatkan kami selama kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami seminggu ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan bersama kami. Setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin.